Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di Forme Channel bersama saya Eka Puspitasari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jangkauan antar kuartil atau disebut hamparan dan simpangan kuartil. Oke, dimana rumus hamparan itu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Sedangkan untuk simpangan kuartil itu Q_D sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Oke, untuk data tunggal kita lihat contoh soalnya. Tentukan hamparan dan simpangan kuartil dari setiap data berikut ini. Ini datanya. Kita selesaikan bersama. Oke, pertama kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Setelah itu kita cari letak Q3 dan juga Q1. Pertama kita cari Q1-nya. I-nya berarti 1, N-nya 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ditambah 1/4. Ingat, kuartil itu rumusnya per 4 ya. Sama dengan 12 tambah 1, 13. 13 kali 1, 13. Maka 13/4. 13/4 sama dengan 3,25. Maka Q1-nya 3,25. Ini letaknya ya. Sekarang kita hitung yang letaknya di ketiga, data ketiga 1, 2, 3. Ini ya, 3. Karena dia 3,25 ya, 3,25 itu kan berarti di antara data ketiga dan data keempat. Karena ini sama-sama 6, data ketiga dan keempatnya, maka Q1-nya adalah 6. Oke, selanjutnya letak Q3. Oke, I-nya berarti 3, N-nya 12 tambah 1/4 sama dengan 12 tambah 1, 13. 13 kali 3, 39/4. 39/4 sama dengan berapa? 9,75. 9,75 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada di sini. Berarti antara data ke-9 dan ke-10. Karena ini sama-sama 8, maka Q3-nya pasti 8. Ingat ya, untuk mencari Q1 dan Q2-nya sama seperti video kita sebelumnya tentang kuartil. Nah, sekarang kita cari hamparannya. Hamparannya berarti berapa? Q3 kurang Q1. Q3-nya 8, Q1-nya 6. 8 kurang 6, 2. Oke, untuk simpangan kuartilnya ya 1/2 dikali Q3 kurang Q1 sama dengan 1/2 dikali 8 kurang 6 sama dengan 1/2 kali 2. 1/2 kali 2 berapa? Iya, 1. Kalau kamu mau langsung bisa aja ya, langsung aja 1/2 dikali 2, hasilnya nanti 1. Oke, kita lihat untuk data kelompoknya. Ini data kelompok tolong diperhatikan dengan baik ya, karena pelajaran kita memang yang di data kelompok yang difokuskan. Oke, kita lihat. Di sini ada data kelompok, tentukan hamparan dan simpangan kuartil. Kita selesaikan bersama. Di sini dia sigma FI-nya adalah 50. Benar nggak ya 50? Kita hitung. 5 tambah 10, 15, tambah 7, 22, tambah 20, 42, ditambah 8, 50. Oke, benar ya. Frekuensi kumulatifnya 5, 5 tambah 10, 15, 15 tambah 7, 22, 22 tambah 20, 42, 42 tambah 8, 50. Oke, kita tentukan dulu kelas kuartilnya. Kenapa harus menentukan kelas kuartil? Karena kita butuh atau harus mencari Q3 dan juga Q1. Oke, caranya sama seperti kita mencari Q pada video sebelumnya, dimana kita cari dulu kelasnya. Apa rumusnya? 1/4 kali N. I-nya 1 karena kita mau cari Q1 per 4, N-nya 50 ya, ini 50. Nah, 1 kali 50, 50 dibagi 4, 12,5. Oke, 12,5 dari mana? Di sini.
Di sini kan 6 sampai 15, berarti 12 ada di dalam sini, maka ini kelas kuartil 1. Oke, Q1 apa rumusnya? TB tambah P dikali 1/4 kali N dikurang FK dibagi frekuensi. Berarti kita harus cari tepi bawahnya dulu, tepi bawah kelas frekuensi kuartil ya. Tepi bawahnya berapa? Ini 35 nih kelas bawahnya, berarti 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Kemudian untuk panjang kelas bisa kita ambil dari sini ya. 30 sampai 34. 30, 31, 32, 33, 34. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Sekarang kita masukkan. TB-nya 34,5, P-nya 5, I-nya 1 karena mau kita cari Q1 per 4, N-nya 50, frekuensi kumulatifnya berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 5 per 10 sama dengan, ini kita turunkan 1 kali 50, 50 yang lain turunkan. Oke, kita pindahkan. Oke, ini tetap 50 bagi 4 berapa? 12,5. Maka 12,5 kurang 5 berapa? 7,5 ya. Oke, 5 kali 7,5. Ya, ini turun. 5 kali 7,5 adalah 37,5. 37,5 bagi 10. Ya, 3,75. 34,5 ditambah 3,75 berapa? 38,25. Jadi ini Q1-nya. Sekarang kita mau cari Q3. Oke, caranya sama seperti mencari Q1 tadi. Kita tentukan dulu kelas kuartilnya. Karena yang mau dicari Q3 maka I-nya 3 ya. 3 kali 50 bagi 4 itu sama dengan 37,5. 37,5 ada di mana? Iya, 37,5 ada di sini ya. Oke, maka ini kelas kuartil 3. Oke, TB, kita butuh TB. Ini 45, maka 45 kurang 0,5 sama dengan 44,5. Panjang kelasnya sama, tetap 5 ya. Oke, kita masukkan. TB-nya 44,5, panjang kelasnya 5, I-nya 3 karena Q3, per 4, N-nya 50, frekuensi kumulatifnya sebelum kelas kuartil berapa? 22. Kemudian frekuensi pada kelas kuartil 20. Nih ya, 20. Sama dengan yang lainnya kita turunkan 3 kali 50, 150. Oke, yang lainnya tetap ya. Sama dengan yang lainnya tetap lagi. 150 bagi 4 berapa? Ya, 37,5. Oke, selanjutnya 37,5 kurang 22. 15,5 per 20 dari sini. Yang ini turun. Oke, ini kita buat 5 kali 15,5. Berapa? Ya, 77,5 per 20 dari sini ini turun. Ini udah diganti ya, 77,5 ini dari 5 kali 15,5. Sama dengan 44,5 nya turun, 77,5 dibagi 20, 3,875. 44,5 ditambah 3,875 berapa? 48,375. Jadi ini adalah Q3-nya. Sekarang kita cari hamparannya dan juga simpangannya. Untuk hamparan. Oke, untuk hamparan rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Oke, tadi kita punya Q3-nya berapa? 48,75, sedangkan Q1-nya 38,25. 48,375 dikurang 38,25 berapa? Ya, 10,125. Sekarang kita cari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu cukup kita buat di sini rumusnya 1/2 dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2. Masukkan Q3 dan masukkan Q1-nya.
sama dengan 48,375 dikurang 38,25 berapa? 10,125. 1/2 dikali 10,125 berapa? Ya, 5,06. Ya, ini kalau kamu mau langsung aja bisa ya, mencari simpangan kuartil langsung aja. Ini kan nih, udah ada nih, Q3 dikurang Q1, Q3 kurang Q1. Jadi kalau langsung dibuat ke sini, 1/2 dikali 10,125 dari sini sama dengan 5,06, bisa ya. Oke, baiklah. Mudah kan untuk pelajaran hamparan dan simpangan kuartil? Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Jika ada kesulitan bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.